Sopir ini aneh. Pergi bekerja seperti mencari pacar. Jika pelanggan adalah seorang pria, dia menolak untuk menerimanya. Sampai sistem mengirim pesanan lain adalah gadis cantik, dia baru menerimanya. Dia dengan cepat pergi ke bandara untuk menjemput pelanggan. Saat ini sudah lewat jam 2 pagi. Sepertinya tidak ada mobil di jalan. Sopir tampak sangat bersemangat. Terus-terus melihat ke belakang. Kami bilang dia ingin istirahat sebentar. Tapi untuk sementara. Sopir mengatakan beberapa kata menggoda padanya. Kamu terlihat sangat cantik. Aku sudah menyukaimu. Kami sedikit takut. Keluarkan semprotan merica dengan diam-diam. Kemudian kirim pesan ke ayah. Katakan bahwa sopir taksi ini memiliki sedikit masalah. Tetapi semua yang itu tampaknya telah dilihat oleh Spencer. Jadi ketika datang ke persimpangan jalan, dia tiba-tiba belok keluar jalan utama. Mengemudi masuk jalan jalur sunyi. Kami segera berkata, Anda salah belok jalan. Tapi Spencer bilang dia mengikuti petunjuk peta. Juga memberikan telepon ke kami untuk melihat. Benar saja, seperti yang dikatakan Spencer. Kami mengabaikan kewaspadaan. Spencer berkata, apakah perlu berbalik? Kami ingin cepat pulang rumah jadi dia bilang tidak perlu. Tapi perjalanan ini akan menjadi hari-hari yang gelap. Kedua sisi adalah hutan lebat. Sangat menakutkan. Tiba-tiba telepon sopir dimatikan. Ketika Spencer menundukkan kepalanya untuk menemukan pengisi daya telepon. Di jalan tiba-tiba muncul seseorang. Menabrak seseorang. Spencer buru-buru turun dari mobil untuk memeriksa. Tapi tidak ada orang di sekitar. Tidak ada apa-apa. Kami memintanya untuk bergegas kembali dan melanjutkan mengemudi. Tapi aneh. Tapi tidak bisa menghidupkan mesin. Kami mengira Spencer sedang bercanda. Katakan padanya untuk tidak bercanda lagi. Tapi Spencer juga tidak senang. Apa yang bercanda? Bagaimana Anda bisa merusak mobil secara acak? Kemudian dia keluar dari mobil untuk memeriksa. Tapi yang aneh terus terjadi. Telepon kami juga dimatikan. Bahkan pengisi daya baterai tidak bisa menggunakan. Dia merasa tinggal di sini tidak aman. Apalagi ada orang asing yang hatinya tidak baik. Jadi dia dengan cepat keluar dari mobil. Beritahu Spencer dia akan pulang sendiri. Spencer menyarankannya untuk tinggal di sini. Hutan sangat berbahaya. Kami menolak. Sebelum pergi, Spencer tersenyum dan menyerahkan senter padanya. Kami sendiri mengikuti jalan ke depan. Akibatnya, dia menemukan papan arah yang aneh. Rupanya tadi baru lewat. Tidak melihat. Dia tidak berbelok sesuai dengan petunjuk pada tanda papan arah. Tapi ada papan arah lain di depan dia. Di atas tertulis, ayo terus. Lihat apakah dia berani. Kami sedikit takut. Sengaja pergi lebih cepat. Tapi papan arah lain muncul. Di atasnya tertulis, dia bisa melihatnya. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari belakang. Kami meninggalkan barang bawaannya dan berlari seperti orang gila. Pada saat ini, Spencer juga mengalami yang aneh. Dia melihat seseorang di belakang mobil. Setelah turun dari mobil untuk memeriksa, dia hanya melihat kata-kata, tolong bayar biayanya. Dia menduga itu pasti karena kami membuatnya. Yang lebih menakutkan daripada berjalan sendiri, itu adalah menghadapi iblis yang menghalangi jalan. Rupanya dia datang dari belakang mobil tadi. Sekarang kembali ke depan mobil. Spencer juga panik.